Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanafiah akan mempresentasikan hasil bacaan saya mengenai kritik wacana agama yang ditulis oleh Nasir Hamid Abu Zaid. Adapun poin pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai biografi dari Nasir Hamid Abu Zaid, di mana Nasir Hamid Abu Zaid ini lahir di Tanta, Mesir pada 10 Juli 1943 dan menghembuskan nafas terakhir pada Senin 5 Juli 2010 akibat serangan virus langka yang secara medis belum ditemukan cara pengobatannya. Berasal dari keluarga yang taat beragama, sejak dini beliau mendapat pengajaran agama dari keluarganya sebagai guru pertama dalam perjalanan akademisinya. Pada tahun 1960, Nasir Hamid Abu Zaid ini menyelesaikan studinya di Sekolah Teknik Tanta. Kemudian 8 tahun setelah itu, tepatnya pada tahun 1968, sambil bekerja sebagai teknisi di bidang elektronik pada Organisasi Komunikasi Nasional Kairo, dia masuk Fakultas Sastra jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Kairo dan lulus dengan nilai cum laude pada tahun 1972. Lalu, dia diterima sebagai asisten dosen pada alma maternya. 5 tahun kemudian, dia berhasil menyelesaikan gelar magisternya, sedangkan gelar PhD-nya didapat pada tahun 1981 dengan judul disertasi yaitu The Philosophy of Interpretation. Nasir Hamid Abu Zaid juga memiliki aktivitas mengajar bahasa Arab untuk orang asing di Pusat Diplomat dan Menteri Pendidikan. Kemudian poin yang kedua yaitu fokus persoalan dalam buku kritik wacana agama ini merupakan upaya penulis untuk memetakan secara umum tren-tren pemikiran keagamaan yang berkembang secara khusus di Mesir. Namun, pemetaan ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan siapa-siapa saja yang masuk dalam kelompok tren tertentu, dan yang menjadi perhatian utama atau titik tekan penulis di sini adalah aspek produksi makna dari masing-masing tren. Dalam pandangan penulis atau dalam pandangan Nasir Hamid Abu Zaid, terdapat 3 tren yang menjadi pembahasan ataupun yang disoroti dalam buku kritik wacana agama ini, di mana yang pertama yaitu tren institusi keagamaan formal dan oposisi agama yang biasa disebut dengan kanan agama. Kemudian tren yang kedua yaitu tren kiri Islam, dan yang ketiga yaitu tren yang sebenarnya mencoba menengahi kedua tren tersebut yang menyebutkan dirinya sebagai tren kaum pencerahan. Jadi secara umum permasalahan yang disoroti dalam buku ini seputar wacana agama di Mesir, tempat kelahiran sang tokoh. Tidak berhenti di situ saja, mekanisme-mekanisme pembentukan wacana diungkap secara kritis untuk mencari sekiranya ada kepentingan atau faktor-faktor pembentuk wacana yang bernuansa ideologis, praktis, dan bagaimana menyikapi sesuai posisi. Nasir Hamid dengan wacananya sendiri yang mencoba keluar dari 2 kubu ekstrim. 2 kubu ekstrim di atas dalam wacana keagamaan di Mesir adalah ekstrim kanan yang skriptual dan kiri yang lebih rasional, dan Nasir Hamid sendiri mencoba menjembatani 2 ekstrim sebagai sintesa dari keduanya, walaupun dia sendiri pada akhirnya banyak dikecam dan disebut-sebut sebagai tokoh sekuler. Persoalan wacana sendiri tidak terlepas dari Turats
yaitu Al-Quran sebagai sumber utama atau agama itu sendiri, bagaimana memposisikan turas dan memproduksi hukum darinya sejak zaman dahulu sampai sekarang. Selain itu, yang banyak disoroti di sini juga terkait dengan pemikiran keagamaan yang menjelma menjadi doktrin-doktrin sakti. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu bidang kajian dalam buku kritik wacana agama yang ditulis oleh Nasir Hamid ini, di mana Nasir Hamid ini memandang bahwa baik Islam radikal maupun Islam moderat memiliki paradigma dan mekanisme berpikir yang sama. Paradigma berpikirnya merujuk pada paradigma berpikirnya Nasir Hamid ini merujuk pada hakimiyah dan pembacaan nas atau teks yang subjektif. Menurut Nasir Hamid Abu Zaid, prinsip dakwah Islam bertumpu pada penguatan peran akal dalam aspek berpikirnya dan penegakan keadilan pada aspek sosialnya. Dua hal tersebut harus mendapat perhatian serius dan menjadi prinsip utama di kalangan dai muslim untuk kepentingan pemberdayaan umat dari ketertinggalan dan kebodohan serta pembebasan dari tirani kezoliman. Menurut Nasir Hamid Abu Zaid, kajian terhadap teks agama yang selama ini berkembang jauh dari aspek kesejarahan. Yang dimaksud di sini bukan jauh dari peristiwa sejarah yang mengertai turunnya nas, yang biasa disebut dengan asbab al-nuzul, tetapi jauh dari historitas makna yang terkandung dalam teks. Kajian ini biasanya merupakan kajian terhadap historisitas bahasa teks, termasuk di dalamnya masalah bahasa dan budaya masyarakat yang memproduk, membangun atau menyusun teks tersebut. Seharusnya kajian terhadap sebuah teks tidak hanya berhenti pada makna yang tersurat teks tersebut, tetapi apa yang dimaksud di balik makna teks atau signifikasi yang tersurat. Kemudian poin yang selanjutnya yang terdapat di dalam buku kritik wacana agama yang ditulis oleh Nasir Hamid Abu Zaid ini yaitu persamaan mekanisme pemikiran, di mana persamaan mekanisme pemikirannya ada 5 poin. Yang pertama yaitu pengidentifikan antara pemikiran dan agama dan pengabaian jarak antara subjek dan objek. Kemudian yang kedua yaitu penjelasan terhadap semua fenomena yang beragam dengan mereduksinya menjadi prinsip atau sebab utama. Penjelasan tersebut mencakup semua fenomena sosial atau ilmiah. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu berpegang teguh pada belenggu atau tradisi masa lalu. Hal ini dilakukan setelah mengubah teks tradisional yang menjadi literatur teks sekunder menjadi teks primer, yang dianggap suci hampir sama dengan kesucian teks primer. Kemudian poin selanjutnya yaitu keyakinan mental dan intelektual yang absolut dan menolak perbedaan pemikiran kecuali dalam persoalan yang detail atau sub-sub kajian, bukan persoalan yang prinsip. Kemudian selanjutnya yaitu pengabaian dan ketidakmautawan terhadap aspek historis dan terlena dalam tangisan masa lalu yang indah, masa keemasan Khilafah al-Rasidah yang 4 dan masa otonom Turki Utsmani. Berdasarkan persoalan tersebut, Nasir Hamid Abu Zaid memberikan tawaran penggunaan paradigma hermeneutika dalam mengkaji teks agama, di mana ada 2 poin mengenai penggunaan hermeneutika dalam mengkaji teks. Yang pertama yaitu hermeneutika sebagai paradigma takwil.
Nasir Hamid Abu Zaid mendefinisikan kata takwil sebagai upaya mengembalikan sesuatu yang nampak dari topik kajian kepada alasan awal atau asal sebab, menjelaskan makna peristiwa atau kejadian, menjelaskan alasan atau sebab yang tersembunyi, penelitian dan pencapaian tujuan, atau meneliti makna pertama atau pengertian semula. Jadi takwil menurut Nasir Hamid Abu Zaid ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa Nasir Hamid Abu Zaid ini mendefinisikan kata takwil sebagai upaya untuk mengembalikan sesuatu yang nampak dari topik kajian kepada alasan awal atau asal sebab. Selain takwil, ada juga yang disebut dengan talwin, di mana talwin ini yaitu mencoba menjelaskan makna teks dari kacamata pembaca dengan segala macam historisnya, terutama ideologi yang dimiliki, kemudian memiliki daya dorong yang kuat untuk mengungkap makna yang terkandung di dalam sebuah teks sesuai dengan warna yang diinginkannya. Pembacaan yang demikian ini hasilnya akan sangat tendensius. Subjektivitas akan sangat tampak jika interpreter lebih mengedepankan ideologi yang diperjuangkannya dibandingkan dengan upaya tulus mengungkap maksud dan tujuan penulis yang tersurat maupun tersirat dalam teks. Itulah tadi hasil bacaan saya mengenai kritik wacana agama yang ditulis oleh Nasir Hamid Abu Zaid. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.